Siang harinya, sayang tangannya bergerak. Kinarah yang baru saja selesai makan dan sedang menatap sang suami yang tengah menatap putra-putri mereka. Kinarah memakai jilbab karena ada kunjungan dari Dr. Leo dan juga Steve yang sudah tak sabar ingin melihat wujud bayi-bayi Rehan dan Kinarah. Kan keponakanku tidak tidur, Rai, makanya tangannya bergerak, sahut Dr. Leo gemas melihat bayi-bayi Rehan dan Kinara yang masih terjaga. Aku tak bicara denganmu, ketus Rehan membuat Dr. Leo memasang mengejek. Lihat Dedi kalian ini, sayang, dia itu ketus kalau bicara dengan temannya. Jadi nanti besar jangan seperti Dedi kalian ini ya. Soalnya selain ketus dia pemarah dan juga pemaksa, ucap Dr. Leo memegang tangan baby boy. Jangan sentuh anakku, ketus Rehan, tapi tetap membiarkan Dr. Leo menyentuh bayinya. Aku tak menyentuhmu, jadi jangan sewot, balas Dr. Leo tak kalah sengit. Namanya siapa? Kau sudah memikirkan nama mereka kan? Tanya Dr. Leo mengalihkan topik, karena jika dilanjutkan ia tak bisa menyentuh baby-baby imut ini karena kegarangan Rehan. Namanya sudah ada, tapi bagusnya nanti diberikan pas acara syukuran, jawab Rehan tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Tidak apa-apa, Re, beri aja sekarang namanya, nanti pas syukuran juga. Kau kan bisa menyebutkan nama panjang mereka lagi. Yang terpenting itu adalah makna dari nama tersebut, karena nama adalah doa, ucap Dr. Leo memberikan saran. Iya juga ya, Rehan pun menatap Kinara. Sayang sekarang saja diberi namanya, tanya Rehan meminta pendapat. Boleh, biar lebih mudah memanggilnya nanti. Rehan pun mengangguk lalu menatap dua bayi imutnya itu, bayi yang selalu ia nanti-nanti dan selalu ia akan di setiap sujudnya. Nama mereka adalah Zafran Faras Setia Wijaya dan Zahira Farazi Setia Wijaya. Aku memikirkan nama ini selama berbulan-bulan, ucap Rehan tersenyum hangat menatap dua buah hatinya. Zafran dan Zahira, namanya yang bagus, ucap Dr. Leo ikut senang mendengar nama dua keponakannya itu. Saat mereka fokus dengan nama dan juga dua bayi yang bergerak-gerak, suara isak tangis terdengar pelan. Rehan dan Dr. Leo maupun orang yang ada di ruang inap itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Kau menangis, Steve? Tanya Dr. Leo menahan tawa. Saya terharu, dokter. Seorang laki-laki menangis, tentu saja itu bukanlah sebuah hal yang memalukan karena laki-laki adalah seorang manusia yang punya rasa sedih dan simpati. Steve sama sekali tak mempermasalahkan ledekan dari Dr. Leo maupun Rehan mengenai ia yang menangis terharu karena kehadiran si kembar. Kini laki-laki itu kembali ke apartemennya karena hari sudah berganti malam dan sekarang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tuan dan nonanya sudah tertidur, begitu juga dengan si kembar dan yang lainnya menyisakan keamanan saja. Steve masuk ke lift, lalu menekan angka paling tinggi. Sebelum pintu lift tertutup, ada seseorang yang menghalangi pintu tertutup. Orang itu langsung masuk dan menekan angka di bawah angka yang ditekan Steve tadi. Pintu lift tertutup. Steve beberapa kali memandangi arlojinya, lalu memijit pelipisnya sesekali. Malam ini aku menginap di apartemen yang lain. Kau tak perlu tahu, cukup awasi saja orang-orang si tua itu. Kening Steve berkerut mendengar suara orang yang selalu menundukkan kepala dengan rambut terurai panjang. Seorang wanita. Oke, besok aku akan pergi dari sini. Kalau sudah tak aman. Steve menatap wanita itu yang tak terlihat wajahnya. Apa wanita di sampingnya ini seorang penjahat yang kabur atau mungkin seorang intel mafia atau buronan? Entahlah, Steve tak peduli itu walau ia sempat penasaran. Pintu lift terbuka. Wanita itu tampak keluar, lalu menghentikan langkahnya tepat di depan pintu lift sebelum pintu logam itu tertutup. Wanita itu membalikkan badannya, lalu tersenyum ke arah Steve. Sontak saja laki-laki itu terkejut dan hampir saja menjatuhkan ponselnya yang ia pegang. Pintu lift
tertutup perlahan, sembari terus menampilkan seorang wanita yang tersenyum penuh arti ke arah Steve. Wanita itu, bukankah dia wanita yang menabrakkan diri ke mobilku malam itu? Tapi kenapa warna matanya sudah berubah menjadi biru? Perasaan malam itu warna merah. Pintu lift kembali terbuka. Steve pun langsung keluar dari lift menuju rumah tanpa tanah itu. Benar-benar wanita siluman, gumam Steve memegang tengkuknya karena tiba-tiba saja ia menjadi merinding. Rumah sakit. Malam masih terus berlanjut. Rehan sudah tertidur di samping Kinara yang juga sudah tertidur pulas. Rehan tampak meletakkan tangan kekarnya di atas dada sang istri, sembari kepala menyelam di leher Kinara. Telinga Rehan tampak terusik, terlihat dari tubuhnya yang menggeliat gelisah. Suara tangis anak bayi terdengar jelas, membuat Rehan langsung terbangun. "Ada apa?" tanya Rehan pada Bibi Ella yang juga terbangun dan langsung menuju box bayi. "Kenapa sayang?" tanya Kinara pelan. Wanita itu juga ikut terbangun karena mendengar suara tangis bayi. "Kainnya basah Tuhan." Rehan pun langsung mendekat, lalu melihat sang buah hati yang terjaga. Ternyata putrinya itu sudah basah karena terkena air pipis. "Biar aku saja yang mengganti kainnya. Kau bersihkan saja tempat tidurnya." Rehan pun menggendong bayi perempuannya itu, lalu mulai membersihkan tubuh dengan bagian bawah baby girl dengan pelan. "Bisa sayang?" tanya Kinara saat melihat gerakan kaki suaminya. "Bisa," jawab Rehan tersenyum ke arah Kinara. "Pipis ya anak Dedi, mau pakai popok nggak bisa ya, alergi. Nanti Dedi belikan popok yang aman ya," ucap Rehan pelan sembari memberikan banyak telon di beberapa bagian tubuh bayinya. "Ulu-ulu antengnya Zahira kalau dipegang sama Dedi. Zahira sayang sama Dedi." "Ya, Dedi punyanya mami nak, jadi jangan baperan ya," ucap Rehan. Sudah selesai mengganti pakaian baby girlnya. Baby Ella juga sudah selesai mengganti alas tidur si kembar dengan memindahkan baby boy ke tempat lain. Terlebih dahulu baby boy tampak tertidur pulas meskipun kembarannya menangis kencang. Kenapa lidahnya keluar-keluar?" Rehan langsung membawa baby girlnya ke arah Kinara karena masih terjaga. "Dedek Zahiranya haus Dedi." Kinara langsung mengambil alih putrinya itu, lalu langsung menyusui baby Zahira. "Jangan banyak-banyak kasih asinya, nanti dia pipis lagi," ucap Rehan menyentuh pipi baby girlnya. "Mana boleh begitu sayang, bayi itu harus tercukupi asupannya, jangan dibatasi," saut Kinara gemas melihat sang suami yang sedari tadi menatapi sembari menoel-noel pipi baby Zahira. "Tapi nanti aku tidak kebagian," ucap Rehan pelan. Alhasil laki-laki itu mendapatkan satu cubitan gemas di pipi. Cemburunya, "Jangan sama anak ya, my husband." Cie, sudah bisa bahasa Inggris ternyata. Lady Rehan kembali membaringkan tubuhnya, lalu memegang kaki bayinya yang tertutupi kain bedong. "Tadi aku tanya sama mami, apa bahasa Inggrisnya suamiku. Kata mami, my husband. Bener ya?" Bangganya, ucap Kinara membuat Rehan tertawa kecil. Rehan pun mengelus kaki baby girlnya agar bayi ini itu segera tertidur dan ia bisa melanjutkan tidurnya dengan memeluk sang istri. "Kapan dia tidur sayang?" tanya Rehan pelan sembari sesekali menguap. "Mengantuk ya? Tidur saja duluan dedek Zahiranya, masih haus." "Aku tak mau tidur kalau tidak memelukmu," ucap Rehan menutup pelan matanya dengan suara yang semakin mengecil. Kinara hanya bisa tersenyum saat melihat tangan sang suami mulai melemah ketika mengelus-elus kaki Zahira. "Katanya tak bisa tidur kalau tidak memelukku, tapi sekarang malah ketiduran. Dasar menggemaskan." Kinara mengelus lembut kepala Rehan sembari menatap putrinya yang juga sudah mulai tertidur. Kinara juga menatap ke arah Bibi Ella yang masih setia menunggu Zahira tertidur. Bibi Ella memang tidur di ruangan ini juga, tapi sedikit jauh dari jarak ranjang Kinara dan Rehan karena ruangan ini sangat luas untuk dikatakan ruang rawat. Sudah Nona?" tanya Bibi Ella saat melihat baby Zahira sudah terlepas dari sumber asinya.
Dia sudah tertidur, tolong letakkan lagi di box bayi, Bibi. Setelah itu Bibi langsung istirahat ya. Baik Nona. Bibi Ella pun langsung mengambil alih baby Zahira lalu meletakkan kembali di box bayi. Setelahnya Bibi Ella langsung menarik tirai untuk menutupi ranjang Rehan dan Kinarah dari pandangannya maupun pesawat yang masuk. Ulu-ulu bayi besar kalau tidur masih saja manja. Kinarah kembali membaringkan tubuhnya dan di saat itu Rehan langsung memeluknya. Benar-benar tahu kalau ada spot ternyaman untuk tidur. Tapi pikir Kinarah sembari terus menatap wajah suaminya hingga matanya perlahan tertutup lagi. Di sisi lain, tepatnya di sebuah rumah sakit yang berbeda, Sean atau Ian tampak terbangun dari tidurnya. Ia tak bisa tidur beberapa hari ini karena tak nyaman mencium bau obat-obatan rumah sakit. Meski ruang inap Sarah nyaman dan wangi, tetap saja tak senyaman rumah. Sean pun memilih untuk duduk di tepi ranjang karena ia tidur di sofa tadi. Ia menatap wajah sang istri yang masih pucat walau keadaan psikis Sarah semakin membaik. Aku akan membawamu pergi dari kota ini. Kita akan hidup dengan lembaran baru di mana hanya ada bahagia saja yang tercatat dalam lembaran itu, ucap Sean mencium kening Sarah beberapa detik. Aku akan membuatmu bahagia meski aku tak bisa mengingat apa yang membuatmu bahagia di masa lalu. Pagi menyapa di apartemen mewah itu, tepatnya di lantai paling atas. Steve baru saja selesai mandi. Laki-laki itu mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil, sembari berjalan ke arah jendela kamar dengan Steve tak sadar bahwa dengan memperlihatkan perut kotak-kotaknya dan dada bidangnya bisa membuat angin-angin berteriak secara tak kasat telinga. Setelah mendapatkan angin segar beberapa detik, Steve langsung masuk ke kamarnya kembali lalu duduk di tepi ranjang. Laki-laki itu meraih ponselnya melihat apakah tuannya mengirim pesan atau menghubunginya. Sejauh ini masih aman. Steve masih bisa sarapan dengan nasi goreng dan 2 telur mata sapi. Steve pun langsung ke dapur untuk mewujudkan keinginannya itu. Ia mengeluarkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng. Tak lupa ia juga mengambil 2 butir telur. Setelah semua bahan telah di blender dan ada juga yang diiris, Steve langsung mengolah semua bahan itu ditemani oleh nasi beberapa centong dan juga 2 telur mata sapi. Sarapan sudah siap, sarapan ala-ala karena hari ini ia sengaja tak memanggil pelayan yang biasanya menyiapkan sarapan, tapi ia tetap memanggil pelayan yang bertugas membersihkan apartemennya dan akan datang di jam 9 nanti. Saat Steve sudah tak ada di apartemen, setelah selesai sarapan, Steve langsung menuju ruang ganti untuk memilih baju apa yang ia kenakan hari ini. Setelah berpikir beberapa menit, akhirnya Steve memutuskan memakai pakaian formal berwarna navy. Kalau aku punya anak, nanti namanya siapa ya? Tuan muda sangat pintar mencari nama. Apa aku minta saran saja ya nanti? Steve terus bergumam sembari memataskan diri di cermin. Laki-laki itu tak sadar, jangankan punya anak, istri saja tak punya. Tapi hebatnya laki-laki itu sudah memikirkan nama. Aku sudah tak sabar ingin melihat si kembar mereka imut-imut seperti Nona, ucap Steve merapikan rambutnya. Ia tak salah bicara tadi, karena memang di mata Steve, Kinarah itu imut-imut dan menggemaskan. Apa aku minta saja satu ya, anak tuan muda, gumam Steve sudah selesai berdandan dan kini meraih tas di mana semua kebutuhan kerjanya ada di dalam situ. Setelahnya Steve pun langsung bergegas keluar dari apartemennya lalu masuk ke lift. Baru saja lift turun 1 lantai, sudah ada yang menghentikan kotak logam itu. Steve menatap beberapa penghuni apartemen di lantai itu, lalu memposisikan diri agar tak menempel dengan mereka. Selamat pagi Tuan Steve. Tentu saja mereka menyapa, karena Steve memang sudah terkenal sebagai seorang asisten atau kepercayaan dari Tuan Muda Wijaya. Steve tersenyum singkat, lalu fokus menatap ke depan.
hingga pintu lift kembali tertutup. Steve menatap kepala yang ada di depannya sekarang, kepala yang ditutupi topi. Topi ia tahu kepala siapa itu. Kaki Steve mundur selangkah karena wanita di depannya ini mundur ke belakang. Itu karena ada beberapa penghuni yang masuk lagi. Kalau tahu begini, Steve lebih baik menggunakan lift khusus saja. Ia pikir karena masih pagi buta, jadi jarang orang naik lift atau beraktivitas seperti biasanya. Nona, Anda terlalu menempel pada saya, tegur Steve saat wanita bertopi di hadapannya itu terus memepetnya ke dinding lift. Wanita itu menoleh ke belakang lalu tersenyum sinis. Bola matanya yang berwarna abu-abu sontak membuat Steve terkejut karena bola mata itu berbeda dengan bola mata yang ia lihat semalam. Ya, wanita yang ada di hadapan Steve sekarang adalah wanita yang menabrakkan diri ke mobilnya. Tolong maju lagi, tegas Steve dengan wajah datarnya. Kalau ia sempat terkejut melihat perubahan bola mata wanita di hadapannya ini, tetap ekspresi datar dan tatapan tajam selalu melekat padanya. Wanita berbola mata abu-abu itu pun kembali tersenyum sinis lalu menekan kakinya hingga mata Steve membesar. Anda menginjak kaki saya, geram Steve ingin mendorong wanita di hadapannya sekarang, tapi semua orang melihat jika nanti ia berbuat kasar pada seorang wanita. Ia sedang malas mencari sensasi pagi ini, padahal semua orang juga tahu kalau Steve itu laki-laki kasar. Permintaan maaf, ucap wanita itu memasukkan selembar uang ke saku jas Steve lalu pergi. Saat pintu lift terbuka, dia membayarku,